Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pertemuan kita. Terakhir kemarin sampai di teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi kemarin sudah dijelaskan tentang teori Lewis dan juga sudah dijelaskan tentang teori VSIPR. Pada dasarnya, sebenarnya teori Lewis itu adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan ikatan antar atom dalam suatu molekul. Yang mana teori Lewis ini masuk dalam ke teori ikatan valensi. Jadi yang berperan dalam sebuah ikatan itu adalah elektron valensi. Kemudian elektron digambarkan sebagai dot atau titik-titik begitu ya. Uh, Elektron digambarkan sebagai titik-titik begitu. Kemudian pada awalnya digambarkan bahwasannya atom itu memiliki elektron pada sudut-sudut kubus ya, sudut-sudut kubus. Kemudian ikatan kovalen ya, atau ikatan antar atom itu digambarkan kemudian sebagai eh, pemakaian bersama di rusuk kubus begitu ya, pemakaian bersama di rusuk kubus. Nah, setelah dia digambar di rusuk kubus, penggambaran berikutnya adalah ternyata bentuk kubus itu kemudian ditinggalkan. Yang penting sudah ada dots-nya atau sudah ada titik-titiknya, itu sudah mewakili ikatan antar atom. Nah, tapi sebenarnya struktur Lewis ini kemudian penggambarannya adalah untuk gambar dua dimensi. Ya, jadi struktur Lewis itu dilakukan atau digambarkan untuk menggambarkan ikatan antar atom, yang mana ikatan antar atomnya itu digambarkan dalam bentuk dua dimensi. Nah, kemudian bagaimana bentuk tiga dimensinya? Ya, bagaimana bentuk tiga dimensinya? Nah, untuk bentuk tiga dimensinya dibuatlah teori yang lain lagi, yaitu namanya teori VSIPR atau Valence Electron Pair Repulsion atau gaya tolak pasangan elektron kulit terluar. Dengan dengan adanya teori VSIPR, maka struktur dua dimensi yang awalnya ada pada struktur Lewis itu kemudian diperkirakan atau dibuatkan strukturnya dalam bentuk tiga dimensi. Nah, dengan struktur tiga dimensi ini, maka kemudian ide awalnya itu sebenarnya adalah bahwasannya karena elektron itu memiliki gaya tolak antara elektron satu dengan elektron yang lain. Oleh sebab itu, maka suatu atom dalam molekul itu akan menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga mereka akan saling menjauhi, ya, akan saling menjauhi sehingga gaya tolaknya minimal, ya, gaya tolaknya minimal. Karena gaya tolaknya minimal, maka energinya rendah. Karena energinya rendah, maka kemudian eh, apa? Karena energinya rendah, maka kemudian eh, lebih stabil, ya, relatif lebih stabil. Karena dia lebih stabil, maka dia banyak terdapat di alam. Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya eh, apa namanya semua yang ada di alam ini itu berhubungan dengan energi. Kalau energinya rendah, berarti dia stabil. Kalau stabil, dia banyak terdapat di alam. Tapi kalau energinya tinggi, itu dia tidak stabil. Kalau tidak stabil, berarti dia sedikit terdapat di alam. Nah, eh,
Kemudian teori VSIPR itu berhasil atau bukan berhasil, lebih tepatnya memperkirakan bentuk-bentuk dari suatu molekul apabila molekul itu memiliki ikatan-ikatan kovalen tertentu. Berikut ini adalah bentuknya ya. Ini akan saya share contohnya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah bentuk dari 3 dimensi ya, bentuk secara 3 dimensi dari struktur Lewis-nya ya. Apabila kemudian ada satu atom pusat dengan 2 atom terikat, maka bentuknya adalah linear ya. Bentuknya adalah linear. Kemudian apabila ada satu atom pusat dan 3 atom terikat, maka ini bentuknya adalah segitiga ya, bentuknya adalah segitiga. Kemudian apabila ada satu atom pusat dan 4 atom terikat, itu bentuknya kalau di sini digambarkan hanya tetrahedral ya. Nanti lebih tepatnya akan kita pelajari video lebih lanjutnya. Kemudian ada satu atom pusat dan 5 atom terikat, bentuknya adalah trigonal bipiramida. Ya, trigonal bipiramida. Kemudian satu atom terikat dan satu atom pusat dan 6 atom terikat, itu dia namanya oktahedral. Nah, ini adalah bentuk standar ya. Ini adalah bentuk standar dari teori VSIPR. Nah, tapi meskipun begitu, teori VSIPR ini dia pada dasarnya adalah penyempurnaan dari struktur Lewis. Baik, kemarin sudah saya jelaskan tentang struktur Lewis-nya, tapi saya belum menjelaskan tentang aplikasinya ya, atau penerapan dari penggambaran struktur Lewis, atau mungkin penggambaran dari struktur VSIPR. Oke, pada video berikut ini akan dijelaskan penggambaran terlebih dahulu yang dilakukan pada teori Lewis. Oke, saya share lagi. Oke. Nah, ini ya, misalkan ya kita mau menggambarkan struktur Lewis dari NO2-. NO2-, ya. NO2-. Maka kita bisa lihat di sini bahwasanya ada satu atom N dan juga ada 2 atom O, ya. NO2-. Satu atom N dan juga 2 atom O. Oleh sebab itu, maka kita gambarkan N-nya 1 dan O-nya ada 2. Kemudian kita bisa lihat juga, atau kita mulai lakukan adalah penggambaran dari elektronnya. Ya, kita gambarkan elektronnya. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui berapa jumlah elektronnya? Itu bisa kita lakukan ya. Itu bisa kita lakukan atau bisa kita ketahui itu dengan menggunakan SPU ya. Misalkan ini saya buka, kita buka ke Google saja ya. Kita buka ke Google dulu, kemudian kita periodic table. Kita bisa tuliskan di sini periodic table. Nah, seperti ini ya. Maka dari sini kita bisa ambil, misalkan ini
P-table. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masih ingat ya, bahwasanya unsur-unsur di golongan 1, kemudian ada unsur-unsur di golongan 2, ini adalah golongan utama, kemudian di sini adalah unsur-unsur golongan transisi, yang di sini juga unsur-unsur golongan transisi, yang ini juga golongan utama, tapi golongan utamanya golongan apa ya, F ya, P, elektron terluarnya ada di P. Maka kalau kita lihat golongan utamanya ini adalah golongan 1, golongan 2, kemudian boron itu golongan 3, golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan halogen, dan juga golongan gas mulia. Ya, jadi sekali lagi ada hidrogen, golongan 1 itu golongan alkali, kemudian golongan 2 itu alkali tanah, golongan 3 itu adalah golongan boron, kemudian ada golongan karbon, ada golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan halogen, dan juga golongan gas mulia. Ini khusus untuk golongan utama dulu ya. Kalau untuk golongan utama, apabila dia ada di golongan 1, maka elektron terluarnya adalah 1. Apabila ada di golongan kedua, maka elektron terluarnya adalah 2. Kalau dia ada di golongan 3, maka elektron terluarnya adalah 3. Kemudian kalau dia di golongan 4, elektron terluarnya 4. Golongan 5, elektron terluarnya 5, 6, 7, dan 8 juga ada 8. Baik, kita kembali ke video tadi. Ini ada N dan juga ada O. Dia di mana? Berapa elektronnya? Kita lihat ya. Kita lihat N. N itu ternyata ada di golongan 5. Maka elektron terluarnya juga ada 5. Sementara oksigen itu ada di golongan 6. Artinya dia elektron terluarnya juga 6. Maka kita gambarkan, N-nya tadi kan golongan 5, maka dia elektron terluarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian oksigen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian connect the dots ya, hubungkan yang tidak berpasangan itu kita hubungkan ya. Yang tidak berpasangan kemudian kita hubungkan. Nah, ini kemudian kita bisa lihat di sini sudah ada yang berhubungan atau sudah ada garisnya ya. Nah, kemudian masalahnya kita ada tambahan ini -1 ya. Kita ada ketambahan -1 atau dia one extra elektron ya, ada ketambahan 1 elektron. Nah, kalau ketambahan 1 elektron, maka elektron di sini masih kurang. Ya, karena dia NO2-, maka ketambahan 1 elektron. Ini sudah ada sekian banyak elektron, masih perlu ditambah elektron 1 lagi. Nah, pertanyaannya adalah, elektronnya itu nempel kemana? Elektronnya nempel kemana? Elektronnya apakah dia nempel ke O, atau dia nempelnya ke N? Nah, itu sekali lagi bisa kita lihat dari SPU-nya ya. Kita lihat SPU-nya. Antara N dan O itu dia elektronegativitasnya besar siapa? Ya, kalau kita lihat antara N dan O ya, antara N dan O itu dia posisinya O ada lebih sebelah kanan dibandingkan dengan N. Karena O ada di sebelah kanan, maka O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan N. Karena O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan N, maka oksigen itu akan lebih suka mengikat elektron. Ya, sehingga apabila ada ketambahan 1 elektron, maka elektron itu akan lebih suka nempel ke O dibandingkan nempel ke N. Kenapa? Karena oksigen itu elektronegativitasnya lebih besar.
Nah, pada soal UTS kemarin ya, pada soal UTS itu kemarin ada juga yang dia positif ya. Jadi kalau nggak salah ICL ya, ICL 4, ICL 4 plus begitu. Nah, kalau ICL 4 plus bagaimana? Kalau ICL 4 plus berarti dia kekurangan satu elektron. Ya, dia kekurangan satu elektron. Kalau kekurangan satu elektron bagaimana? Ini sebaliknya. Kalau tadi ya, kalau dia ketambahan satu elektron, maka elektron itu nempel ke yang elektronegativitasnya lebih tinggi. Kalau tadi N dan O berarti yang lebih suka dia ke O. Tapi kalau dia ICL 4 plus, maka kita lihat dulu. I ada di bawah dan Cl itu ada di atas. Maka kita bisa lihat bahwasannya Cl itu elektronegativitasnya lebih besar dibandingkan dengan I. Karena Cl lebih besar elektronegativitasnya dibandingkan dengan I, maka elektron itu lebih suka nempel di Cl dibandingkan di I. Nah, kemudian kalau dia positif, maka antara Cl dan I, itu I lebih mudah untuk melepaskan elektron dibandingkan dengan Cl. Ya, jadi kebalikannya dengan ketambahan satu elektron, tapi kalau dia kekurangan satu elektron, maka yang lebih elektropositif yang melepaskan. Nah, kalau di gambar ini, maka kemudian tambahan satu elektron itu kemudian lebih suka nempel ke oksigen dibandingkan nempel ke O. Maka dari itu kemudian nah ini ya, kita tambahkan satu elektron di oksigen. Terserah ya, ini boleh di kanan, boleh Anda tambahkan di kiri. Ini kebetulan di video ini dia ditambahkannya di sebelah kanan. Ya, yang jelas ya dia harus nempelnya di O bukan di N ya. Tambahkan satu elektron itu di O bukan di N karena O itu elektronegativitasnya lebih besar. Maka kita sekarang melihat oksigen yang sebelah kanan itu dia sudah ada 8 elektron ya, yang sebelah kanan sudah ada 8 elektron, sementara yang sebelah kiri, nah itu ada sepasang lagi yang belum berpasangan, maka tinggal disambungkan. Nah, kalau sudah begini, kemudian kita sudah hitung jumlahnya sekarang sudah ada 8 semua elektronnya, maka tinggal kita kita sesuaikan ya, atau kita perbaiki gambarnya. Jangan lupa ya bahwasannya struktur Lewis itu adalah elektron dots ya, sehingga ketika Anda menggambarkan struktur Lewis jangan lupa untuk menggambarkan juga yang namanya titik-titiknya ya. Apabila dia memiliki elektron yang non bonding elektron atau elektron tidak berikatan, jangan lupa digambarkan juga titik-titiknya. Jangan kemudian setelah Anda buat garis-garisnya titik-titiknya tidak digambarkan, maka gambar Anda menjadi tidak sempurna, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat di sini, nitrogen non-bondingnya elektron ada 2. Untuk oksigen yang berikatan rangkap, ya, untuk oksigen yang berikatan rangkap, non-bondingnya ada 2. Ada 2 pasang lebih tepatnya ya. Kalau ini non-bonding elektronnya ada 1 pasang. Kalau oksigen yang dia memiliki ikatan rangkap, non-bonding elektronnya ada 2 pasang. Tapi untuk oksigen yang rangkap 1 atau dia ikatannya tunggal, kita bisa lihat ikatan rangkap, non-bonding elektronnya ada 1, 2, 3 pasang. Kenapa? Karena tadi ketambahan 1 elektron. Nah, nanti Anda akan pelajari juga di di kimia organik ya. Ada salah satu penyetabil ya. Kenapa kok kemudian beberapa senyawa itu bisa stabil? Anda bisa lihat di sini antara ONO itu dia ada ikatan tunggal rangkap. Ini ada ikatan rangkap dan sini ada ikatan tunggal. Kemudian di sini ada kelebihan satu pasang satu pasang non bonding elektron. Nah,
apabila ada kondisi seperti ini, nanti akan ada yang namanya resonansi, ya, resonansi. Sehingga nanti penggambarannya bisa juga menjadi seperti ini. N, U, nah seperti ini ya. Jadi dia negatifnya itu tidak hanya selalu ada di sebelah kanan, tapi juga kadang dia oksigennya ada di sebelah kiri yang bermuatan negatif. Oke, berikutnya contoh lainnya adalah SO42-. Seperti biasa, ada ketambahan 2 ekstra elektron. Ada ketambahan 2 elektron. Maka kita gambarkan S1, oksigennya ada 4. Kemudian kita lihat di SPU, ya, kita lihat di SPU sebentar. Kita lihat di SPU, ternyata S itu adalah golongan 6. Maka elektron keluarnya 6. Oksigen juga elektron keluarnya 6 karena dia ada di golongan 6. Maka kita gambarkan kita gambarkan titik-titiknya ya. Maka dia akan kita gambarkan titik-titiknya. S itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian oksigen masing-masing juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asal saja ya, tidak apa-apa ya. Ini kita gambarkan dulu asalnya dulu. Kita gambar asal dulu, kemudian baru kita rapikan. Ya, maka nanti juga sama di soal UTS-nya nanti ya, saya cek ya, apakah Anda sudah menggambarkan bentuk asalnya dulu, apakah Anda langsung menggambar bentuk rapinya, begitu ya. Saya akan lebih suka apabila ada gambar yang asalnya dulu, karena asal naruh dulu, kemudian kita udah tahu di mana titik-titik berikatannya. Kalau sudah tahu, kemudian baru kita rapikan. Seperti contoh yang tadi juga ya. Kita gambarkan NO2 itu asal dulu, elektronnya juga asal, terus kemudian kita garis-garis, baru kemudian dirapikan bentuknya. Untuk SO4 ini juga kita bisa lihat di sini, ada 6, kemudian ada ketambahan 2 elektron. Ya, ketambahan 2 elektron. Antara S dan O, karena O itu elektronegativitasnya lebih tinggi, kita lihat di SPU lagi ya, antara S dan O, karena S itu ada di bawahnya O, maka kita bisa lihat bahwasanya O oksigen itu dia memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada S. Karena dia memiliki elektronegativitas yang lebih besar dari S, maka elektronnya nempelnya di O. Nah, sekarang sudah ada 2 ekstra elektron. Ya, sekarang sudah ada 2 ekstra elektron. Maka kemudian connect the dots ya, sekali lagi sama, kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan titik-titiknya, satu kita garis, kemudian yang itu kita garis, yang itu kita garis. Oke, ini satu kita garis ke sana. Oke. Nah, sekarang oksigennya sudah ada 8 elektron, ya. Sudah ada 8 elektron. Kemudian belerangnya juga sudah ada 8 ya sebenarnya ya. Sudah ada 8 elektron. Kemudian untuk oksigennya di sebelah kiri juga ada 8 elektron. Nah, kemudian masih ada yang belum berpasangan, ya, masih ada yang belum berpasangan. Mana yang berpasangan? Yaitu oksigen di atas dan juga oksigen yang di bawah dengan 2 S-nya. Nah, itu kita gambarkan begitu. Nah, ini ya, jadi ini gambarnya yang belum rapi, ya. Ini gambar ngasalnya dulu, karena titik-titiknya kita juga meletakkannya juga asal. Maka kita gambarkan seperti ini.
Nah, sekarang semua elektron sudah berpasangan ya, semua elektron sudah berpasangan. Kemudian kalau sudah berpasangan, maka tinggal kita rapikan bentuknya. Ya, kita rapikan bentuknya menjadi seperti ini. Ini kita gambarkan S. Nah, ini oksigen, oksigen. Nah, ini ya, oksigen yang sebelah kiri karena dia ikatannya tunggal, ya, oksigen yang sebelah sini karena ikatannya dia itu tunggal, maka dia ada 3 pasang non-bonding elektron. Yang sebelah kanan juga ada 3 pasang. Tapi yang atas bawah, karena dia ikatannya rangkap, maka dia non-bonding elektronnya hanya ada 2 pasang. Oke, itu adalah penggambaran dari non-bonding elektronnya. Oke, ini untuk SO42-. Berikutnya adalah contoh lain, ya ini CO2. Ya, CO2 berarti ada karbon 1, kemudian ada oksigen 2. Ya, karbon 1, oksigennya 2. Kemudian karbon itu elektron keluarnya ada 6, itu 2, 3, 4, 5, 6. Karbon juga 6, itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian karbon ada di golongan 4, ya, maka kita gambarkan 1, 2, 3, 4, ya. Maka kemudian langsung saja kalau ini karena tidak ada ketambahan elektron, langsung saja connect the dots, ya, langsung saja connect the dots. Nah, gambarnya seperti itu. Maka kemudian kita perbaiki menjadi CO. Ini ada 2 pasang non-bonding elektron, ya, masing-masing 2 pasang non-bonding elektron. Oke, contoh lainnya, misalkan CH3OH, ya, berarti kita gambarkan atau CH4O, ya. CH3OH ini adalah metanol, ya. CH3OH adalah metanol. Maka kita gambarkan C, kemudian ada O, kemudian ada H-nya, ya. 1, 2, 3 di sekitar C, dan H-nya yang 1 ada di dekat O. Kemudian kita lihat ini ya, jadi C-nya ada di 3 di sekitar H-nya ada 3 di sekitar C, dan kemudian ada 1 H di dekat O. Dari sini kemudian kita gambarkan C ada golongan 4, maka kita gambar 4. Hidrogen dulu ya. Hidrogen masing-masing 1. Oksigen ada 6. Ya. Maka kemudian tinggal kita sambungkan. Ya. Jadi penggambarannya seperti itu. CH3OH atau metanol itu dia C dengan H-nya ada 4, ada 3. Kemudian yang O dengan H itu juga berikatan kovalen. Itu penggambaran metanol. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya struktur Lewis itu pada dasarnya adalah penggambaran molekul dengan gambar 2 dimensi. Kemudian bagaimana dengan bentuk 3 dimensinya? Ya, bagaimana dengan bentuk 3 dimensinya? Berikut ini adalah penjelasan dari bentuk 3 dimensinya. Setelah kita tahu ya bentuk-bentuk dari masing-masing ikatannya sesuai struktur Lewis, maka si SIPR itu melengkapinya dengan bentuk secara 3 dimensinya. Nah, yang pertama adalah linear. Ya, itu terdiri dari 1 atom pusat dan 2
dan 2 atom terikat. Ya. 1 atom pusat dan 2 atom terikat. Maka dia bentuknya linear. Sudutnya adalah 180 derajat. Oke, ini hibridisasi, kita loncati dulu. Ini hibridisasi, kita loncati dulu. Nah, berikutnya adalah kalau dia itu terdiri dari 1 atom pusat dan 3 atom terikat. Dia bentuknya adalah trigonal planar. Ya, bentuknya adalah trigonal planar atau segitiga. Nah, tapi kemudian apabila sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Nah, tapi kalau kemudian salah satunya adalah non bonding elektron, maka dia bentuknya adalah band atau dia bentuk tertekuk, ya, bentuk tertekuk. Dan tadi kan sudutnya 120 derajat, tapi sekarang sudutnya itu akan lebih kecil dari 120 derajat. Ya, tadi ini kalau misalkan dia segitiga, di sini ada 1 atom terikat lagi, maka dia bentuknya adalah trigonal planar atau segitiga. Dan dia sudutnya adalah 120 derajat. Tapi apabila salah satunya ini adalah non-bonding elektron, maka sudutnya akan kurang dari 120 derajat. Kenapa kok bisa kurang dari 120 derajat? Karena elektron di sini ini memiliki gaya tolak yang lebih besar. Ya, kehadiran non-bonding elektron itu menyebabkan gaya tolaknya menjadi lebih besar. Kenapa kok lebih besar? Karena kalau kita lihat ya, kemarin seperti saya sampaikan, satu garis ini itu pada dasarnya adalah 2 elektron. Tapi 2 elektron di sini itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh 2 proton, yaitu proton dari atom pusat dan juga proton dari atom terikat. Sehingga elektronnya lebih sukar untuk bergerak lah begitu ya. Kita anggap lebih sukar untuk bergerak. Tapi untuk non-bonding elektron itu hanya dipengaruhi oleh 1 proton saja, yaitu proton dari atom pusat. Karena dia hanya dipengaruhi oleh 1 proton saja, maka kemudian ini gaya tolaknya menjadi lebih besar. Karena lebih besar, maka sudutnya menjadi lebih kecil. Ya, ini bentuknya adalah band. Nah, kemudian apabila ada 1 atom pusat dan juga 4 atom terikat, maka bentuknya adalah tetrahedral. Nah, bentuk tetrahedral ini kalau kita lihat ya, bentuk tetrahedral ini, kalau kita lihat dia memiliki sudut yang sama ya antara 1 atom pusat dan juga dengan atom terikatnya, yaitu sebesar 109,5 derajat. Ya, 109,5 derajat. Nah, tapi apabila kemudian salah satunya itu menjadi non-bonding elektron, ya, sehingga sekarang hanya terdiri dari 1 atom pusat dan 3 atom terikat dan 1 non-bonding elektron, maka dia berubah menjadi trigonal piramida. Nah, kasusnya sama seperti yang tadi ya. Ketika ada non-bonding elektron, maka sudutnya ini akan berkurang, tidak lagi 109,5 derajat, tapi dia akan lebih kecil dari 109,5 karena ada tolakan dari non-bonding elektron. Nah, bagaimana jika kemudian dia itu terdiri dari 2 non-bonding elektron, ya, terdiri dari 2 non-bonding elektron. Maka bentuknya adalah band, ya, sama. Ini dia yang terjadi pada air atau H2O. Anda silakan coba gambarkan struktur Lewis dari H2O, yaitu terdiri dari oksigen 1, hidrogennya ada 2, kemudian oksigen itu ada 6 elektron keluar,
dan juga hidrogen itu masing-masing ada 1 elektron ya. Kemudian Anda coba gambarkan nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, dia akan terdiri dari 1 atom pusat, 2 atom terikat, dan juga terdiri dari 2 non-bonding elektron. Berikutnya adalah 1 atom pusat, ya, 1 atom pusat dan 5 atom terikat. Maka dia bentuknya adalah trigonal bipiramida. Trigonalnya itu apa? Trigonal itu kan segitiga. Yang trigonal adalah ini. Mulai dari warna hijau ini ya. Ini 1, 2, 3. Itu adalah trigonal. Bipiramida. Bi itu artinya 2. Piramid itu ya piramida ya. Maka kita bisa lihat ini yang warna merah itu adalah puncak dari piramidanya. Ya, jadi di sini adalah seperti penggambaran piramida dengan alas segitiga yang saling posisinya bertolak belakang. Maka namanya trigonal bipiramida. 1 atom pusat dan juga 3 atom terikat. 1 atom pusat dan 3 atom terikat. Nah, itu ya, itu dia trigonalnya. Kemudian piramidanya itu adalah, nah ini ya, piramidanya yang hijau ke merah. Nah, masalahnya puncaknya ada 2, jadi dia bipiramida. Apabila kemudian salah satunya itu kehilangan atau dia menjadi non-bonding elektron, maka bentuknya menjadi sisau. Sisau itu adalah kalau di Indonesia namanya jungkat-jungkit. Ya, kalau di TK itu, kalau di PAUD atau mungkin di taman kanak-kanak itu ada permainan namanya jungkat-jungkit. Ya, itu namanya sisau. Ya. Nah, yang di atas itu adalah non-bonding elektronnya. Nah, ini ya. Nah, itu jungkat-jungkitnya. Sisau namanya. Itu adalah bentuk sisau. Jadi 1 atom pusat, 4 atom terikat, dan 1 non-bonding elektron. 1 pasang non-bonding elektron. Kalau kemudian ada 2 non-bonding elektron, maka yang terbentuk adalah T-shape, ya, atau bentuk T. Ya, itu terdiri dari 1 atom pusat, 3 atom terikat, dan juga 2 non-bonding elektron, 2 pasang non-bonding elektron. Bentuknya adalah seperti huruf T. Berikutnya adalah apabila dia ada 3 non-bonding elektron, ya, 3 non-bonding elektron, kemudian ada 2 yang dua yang atom terikat, itu bentuknya menjadi linear. Berikutnya adalah oktahedral. Oktahedral itu dia terdiri dari 1 atom pusat dan juga 6 atom terikat. Nah, ini ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ini dia 1 atom pusat dan 6 atom terikat. Namanya adalah oktahedral. Kalau tadi 1 atom pusat, 4 atom terikat, namanya adalah tetrahedral. Kita sering menyalahartikan ya, kita sering menyalahartikan oktahedral itu sebagai oktahedral itu sebagai sudut ya. Padahal kalau okta itu kan artinya 8. Hedral itu artinya bukan sudut ya, tapi bidang. Karena kalau oktahedral, kalau kita bilang sudut, ini ternyata oktahedral sudutnya hanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi oktahedral itu bukan sudut ya. Tetrahedral tadi juga bukan 4 sudut, tapi 4 bidang. Oke, kita lanjutkan. Kalau 1 atom pusat dan 6 atom terikat namanya adalah oktahedral. Tapi kalau kemudian ada 1 yang menjadi non-bonding elektron, maka dia disebut sebagai piramida alas segi 4. Berikutnya adalah kalau dia 2 non-bonding elektron, maka bentuknya adalah ini adalah bentuk dari bentuknya adalah square planar, ya.
bentuknya adalah square planar atau segi 4. Ya, jadi kalau misalkan dia satu atom pusat, 4 atom terikat, kemudian ada 2 non-bonding elektron, maka bentuk molekulnya itu adalah square planar atau dia segi 4. Bandingkan dengan tetrahedral tadi ya, berbeda ya. Kalau tetrahedral satu atom pusat, 4 atom terikat, tapi dia tidak ada non-bonding elektronnya. Bentuknya adalah tetrahedral. Oh ya, kemudian sedikit tentang ini ya, penggambaran secara 2 dimensi juga. Apabila Anda menggambarkan ya, ini mungkin Anda juga sering melihat di buku-buku, misalkan ini CH2Cl2, CH2Cl2. Maka kita bisa lihat di sini C, kemudian H dan H itu dia gambarnya ada C ke H itu garisnya lurus 1, C ke H juga lurus 1 seperti ini. Tapi untuk CCl-nya ini ada satu yang digambarkan seperti segitiga dan dia diwarnai hitam. Kemudian ada C ke Cl digambarkan sebagai garis putus-putus seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah C ke H itu sama dengan bidang kertas, sementara Cl itu ada di belakang kertas, dan Cl yang segitiga ini adalah ada di depan kertas. Ya, sekali lagi, C ini dia tadi kan bentuknya kalau seperti ini kan tetrahedral ya. Ini dia yang garis 1 itu adalah sebidang dengan kertas, yang berbentuk segitiga hitam itu ada di depan kertas, dan yang bentuk putus-putus itu ada di belakang kertas. Oke, nah itu adalah penggambaran dari struktur Lewis dan juga struktur struktur dari BACPR-nya. Nah, berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang yang namanya teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi itu nanti akan ada di video berikutnya. Oke, ini videonya saya matikan dulu. Baik, untuk penjelasan tentang teori hibridisasi akan ada di video berikutnya.